Kalian pikir aku pergi ke Korea untuk hidup bahagia seperti di drama? Salah besar. Di balik gemerlap lampu neon Seoul yang kalian kagumi, aku justru terkurung di basement pengap mencuci baju keringat para calon idol yang putus asa. Pasporku ditahan, harga diriku diinjak. Malam itu, saat sirene polisi meraung memecah pesta, aku harus memilih, tetap menjadi budak bisu di negeri orang atau nekat lari menembus dinginnya malam sebagai buronan tanpa identitas. Ini bukan cerita sukses K-pop. Ini adalah pengakuan tentang bagaimana impianku berubah menjadi mimpi buruk dan bagaimana aku merangkak keluar dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silahkan tulis amin ya robbal alamin di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga ini. Kisah yang akan saya tuturkan hari ini adalah perjalanan Nila, wanita sederhana dari Bekasi yang nyaris kehilangan segalanya demi janji manis di negeri gingseng. Mari kita dengarkan dari detik pertama ia melangkah pergi. Kalian harus tahu dari mana aku berasal. Rumahku di Bekasi, di gang sempit yang cuma muat satu motor. Pagi hari di hidupku adalah suara ibu yang sudah berisik di dapur menggoreng nasi sisa semalam. Wanginya bercampur dengan debu jalanan yang kering dan raungan motor matik yang tak pernah tidur. Kamarku sempit tapi dindingnya penuh warna, penuh poster. Para idol yang tersenyum sempurna dari seberang lautan. Mereka adalah pelarianku. Saat aku lelah pulang kerja dari minimarket, aku akan duduk di kasur, memakai earphone bututku, dan membayangkan hidupku ada di sana. Di Seoul, di dunia yang berkilau jauh dari gang ini. Aku, Nila Sari, waktu itu berumur 22 tahun dan aku punya mimpi yang naif. Tapi mimpi tak bisa membayar tagihan. Suatu malam aku melihat bapak duduk sendirian di ruang tamu yang redup. Kepalanya menunduk menatap amplop coklat di tangannya. PHK. Aku mendengar obrolan pelan bapak dan ibu malam itu tentang utang yang menumpuk di warung sebelah, tentang cicilan motor yang macet. Aku adalah anak pertama. Bahuku terasa berat. Senyum para idol di dinding kamarku terasa seperti mengejek. Aku harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa hanya diam dan menonton kapal kami tenggelam perlahan. Rasa tanggung jawab itu lebih bising daripada klakson motor di luar. Jalan keluar itu datang 2 minggu kemudian, lewat seorang calo yang katanya punya koneksi bagus. Tawaran itu seperti jawaban doa. Kerja di Korea, Nila, katanya, resmi jadi asisten rumah tangga di rumah seorang produser musik. Produser musik, hatiku langsung berdebar. Dia meyakinkanku bahwa ini legal, aman, dan gajinya bisa melunasi utang bapak dalam 1 tahun. 1 tahun. Aku membayangkan wajah bapak yang kembali tersenyum. Aku membayangkan bisa membelikan ibu kompor baru. Dan tentu saja, aku membayangkan diriku di Korea. Keputusan itu kubuat dengan cepat, mungkin terlalu cepat. Ibu menangis saat aku memberitahunya, tapi dia tahu kami butuh uang ini. Bapak hanya diam, tapi aku melihat rasa bersalah di matanya karena membiarkan putrinya pergi jauh. Aku mengurus segalanya dalam hitungan minggu, paspor, visa kerja yang katanya sudah diurus, dan menjual beberapa barangku yang tidak perlu. Poster-poster itu kuturunkan dari dinding. Aku berjanji pada diriku sendiri, lain kali aku melihat mereka, aku akan melihat mereka secara langsung, bukan dari kertas mengkilap. Hari di bandara adalah hari terberat. Udara pagi itu terasa pengap. Ibu memelukku erat sekali, seolah tak mau lepas. Jaga diri baik-baik, Yanduk, suaranya parau. Aku mengangguk, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah. Aku janji pada mereka, aku akan sukses. Aku akan mengirim uang. Aku akan pulang sebagai nilai yang berhasil. Aku melambaikan tangan sampai punggung mereka hilang di keramaian. Aku berjalan sendirian
berjalan menuju gerbang keberangkatan hanya membawa satu koper dan harapan yang membuncah. Pesawat mendarat di Incheon saat musim gugur baru saja dimulai. Aku keluar dari bandara, udara dingin langsung menusuk jaket tipisku. Berbeda sekali dengan pandasnya Bekasi. Tapi hatiku hangat. Aku di sini. Aku di Korea, di tanah impianku. Aku mencari-cari wajah yang akan menjemputku. Wajah majikanku, Tae Kang. Aku tersenyum pada diriku sendiri, merasa seperti adegan di drakor. Aku tidak tahu kehangatan itu adalah hal terakhir yang kurasakan untuk waktu yang sangat lama. Tuan Kang menjemputku dengan mobil sedan hitam yang jok kulitnya sudah retak-retak dan berbau rokok apak. Sangat jauh dari bayangan mobil mewah seorang produser sukses yang ada di kepalaku. Sepanjang perjalanan menuju apartemennya, dia lebih banyak diam, hanya bertanya 1-2 hal dengan nada datar yang membuatku segan. Apartemennya bukan penthouse berkilauan di pusat Gangnam, melainkan bangunan tua bata merah di pinggiran kota yang catnya mulai mengelupas. Saat pintu dibuka, bukan wangi pewangi ruangan mahal yang menyambutku, tapi bau lembab yang menyengat. Dia langsung membawaku turun ke bawah, ke sebuah basement tanpa jendela. Di sanalah aku pertama kali mencium bau itu, campuran keringat laki-laki, debu karpet tua, dan keputusasaan yang menggantung di udara. Ini studionya, katanya. Di dalam ruangan pengap itu, aku melihat 5 pemuda sedang berlatih. Salah satunya adalah Jay. Mereka tidak terlihat seperti idol yang kulihat di TV. Mereka kurus, pucat, dengan mata yang cekung karena kurang tidur. Tuan Kang tidak memperkenalkanku sebagai asisten rumah tangga yang akan mengurus rumahnya. Dia hanya menunjuk sapu di sudut ruangan dan menyuruhku membersihkan lantai yang penuh bekas sepatu. Aku melihat Jay menatapku sekilas, tatapan kosong yang seolah berkata bahwa aku hanyalah orang asing lain yang akan segera pergi. Hatiku mencelos. Di mana dapur bersih yang dijanjikan? Di mana kamar tidur yang nyaman? Tapi aku menelan kekecewaan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, bagian dari proses adaptasi di negara asing. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu mulai menampakkan wujud aslinya secara perlahan namun pasti. Nila, berikan paspor dan ponselmu. Saya harus mendaftarkanmu ke kantor imigrasi untuk kartu identitas, kata Tuan Kang di hari kedua. Aku memberikannya tanpa ragu karena aku percaya padanya, tapi barang-barang itu tidak pernah kembali. Tugasku berubah drastis, bukan lagi hanya membersihkan rumah. Aku dipaksa turun ke basement setiap hari, mencuci baju-baju latihan mereka yang basah oleh keringat dengan tangan karena mesin cucinya rusak, menyiapkan makanan instan, hingga memijat bahu Tuan Kang saat dia lelah. Jam kerjaku membengkak menjadi 20 jam sehari. Kasurku dipindahkan dari kamar tamu ke dalam gudang sempit di pojok basement, terjepit di antara tumpukan kardus album gagal dan speaker rusak yang berdebu. Suatu sore yang langka, Tuan Kang menyuruhku lari ke minimarket di ujung jalan untuk membeli rokok dan mie instan. Di sanalah aku bertemu Rini, teman satu pesawatku yang bekerja di pabrik tekstil. Dia terkejut melihat kondisiku yang berantakan, rambut kusam dan kantung mata hitam. Kami bicara sembunyi-sembunyi di balik rak makanan ringan. Saat aku cerita pasporku ditahan, wajah Rini pucat pasi. "Nila, kamu itu ilegal sekarang," bisiknya tajam. Matanya melirik takut ke arah pintu. "Dia menipumu. Kalau ada razia, kamu habis. Kamu harus kabur, Nil." Kakiku lemas seketika. Ilegal? Aku, anak yang selalu patuh pada orang tua, sekarang menjadi pelanggar hukum di negeri orang? Dunia seakan runtuh menimpa bahuku saat itu juga. Aku kembali ke basement dengan tangan gemetar, membawa kantong kresek berisi rokok pesanan Tuan Kang. Rasanya tempat itu bukan lagi tempat kerja, melainkan penjara bawah tanah. Malam itu, aku tidak diberi makan malam karena dianggap lambat bekerja. Perutku perih melirit, tapu rasa takut di dadaku lebih menyakitkan. Aku meringkuk di atas kasur tipis di gudang, menangis tanpa suara agar tidak terdengar. Tiba-tiba pintu gudang terbuka sedikit. Jay berdiri di sana. Dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya meletakkan sebotol air mineral dan sebungkus roti krim di lantai, lalu menatapku sesaat. Ada rasa iba di matanya yang lelah itu.
Dia menutup pintu lagi secepat dia datang. Roti itu rasanya hambar di lidahku, tapi itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih dianggap manusia. Puncaknya terjadi seminggu kemudian saat Tuan Kang pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol menguar kuat dari mulutnya. Dia mengamuk karena boyband asuhannya dianggap tidak becus saat evaluasi. Saat dia melihatku sedang menyetrika kostum panggung yang penuh manik-manik tajam, dia berteriak bahwa aku tidak becus menyetrika. Dia merampas jaket itu dan melemparkannya keras-keras ke wajahku. Resleting jaket itu menggores pipiku, perih dan panas. "Kamu di sini bukan untuk jadi nyonya, dasar budak," bentaknya dengan mata merah menyala. Aku memegang pipiku, merasakan cairan hangat mengalir, darah. Malam itu, di bawah lampu basement yang berdengung, aku sadar sepenuhnya. Nila, si gadis Bekasi yang punya mimpi indah, sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang tawanan yang ketakutan. Malam itu, aku diseret paksa ke sebuah klub malam di kawasan Hongdae. Jangan bayangkan panggung megah dengan lampu sorot warna-warni seperti di TV yang sering kutonton di kamar. Ini adalah tempat sempit di bawah tanah yang baunya membuat perut mual, campuran asap rokok, alkohol tumpah, dan parfum murah yang menyengat. Dindingnya hitam kusam, penuh coretan spidol. Aku bukan penonton di sini, aku adalah kuli. Aku mengangkat kotak peralatan yang berat, menata kabel yang semrawut, dan memastikan kostum para anggota siap di belakang tirai hitam kumuh yang mereka sebut belakang panggung. Musik berdegum begitu keras sampai jantungku rasanya mau copot, tapi bukan karena kegembiraan, itu adalah detak ketakutan. Aku tahu apa yang kami lakukan ini ilegal, dan setiap kali pintu depan terbuka, aku menunduk dalam, takut ada mata yang mengenali wajah asingku. Di balik panggung yang sempit itu, kekacauan terjadi tanpa henti. J dan teman-temannya datang dengan napas memburu, keringat membasahi wajah mereka yang tebal oleh riasan. Aku harus dengan cepat mengelap keringat mereka dan membantu mengganti jaket. Tanganku gemetar setiap kali bersentuhan dengan kain kostum yang lembab. Tuan Kang berdiri di sudut, wajahnya merah padam, matanya liar memindai ruangan yang sepi penonton. Dia memaki dalam bahasa Korea yang kasar setiap kali ada kesalahan kecil di panggung. Aku merasa seperti tikus yang terperangkap dalam kotak sepatu. Tidak ada lagi sisa kekaguman pada dunia idola ini. Yang ada hanya keinginan untuk menghilang, untuk menjadi tidak terlihat, karena tatapan beberapa pria mabuk di barisan depan membuat kulitku merinding jijik. Tiba-tiba, musik yang memekakan telinga itu mati mendadak. Keheningan yang ganjil menggantung selama 1 detik sebelum lampu ruangan dinyalakan dengan terang yang menyakitkan mata. Teriakan keras terdengar dari arah pintu masuk, tegas dan menakutkan. "Imigrasi, jangan bergerak!" Jantungku berhenti berdetak. Itu adalah kata yang paling kutakuti selama berbulan-bulan ini. Jeritan panik mulai terdengar. Orang-orang berlarian, botol pecah terinjak kaki yang panik. Para anggota grup di panggung terdiam kaku sejenak sebelum ikut berhamburan. Ilusi panggung itu runtuh seketika, digantikan oleh realitas hukum yang tajam dan tak kenal ampun. Aku berdiri terpaku di samping gantungan baju, kakiku seperti dipaku ke lantai beton yang dingin. Aku melihat Tuan Kang berlari ke arahku, atau lebih tepatnya ke arah pintu belakang di dekatku. Aku pikir dia akan memberiku isyarat, mungkin menyelamatkanku karena aku adalah tanggung jawabnya. Tapi aku salah besar. Saat aku menghalangi jalannya karena panik, dia mendorong tubuhku dengan keras. "Minggir!" teriaknya. Tenaganya begitu kuat sampai aku terpelanting, lututku menghantam lantai yang lengket oleh tumpahan bir. Rasa perih menjalar seketika, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat. Dia meninggalkanku, dia benar-benar meninggalkanku untuk ditangkap sementara dia menyelamatkan dirinya sendiri. Aku melihat punggungnya menghilang di balik pintu, dan saat itu aku sadar aku benar-benar sendirian di neraka ini. Petugas berseragam biru mulai merangsak masuk ke area belakang panggung. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku lemas bukan main. Mataku bertemu dengan C yang sedang berlari ke arah pintu lain. Dia berhenti, sepersekian detik yang terasa seperti selamanya.
Dia melihatku yang tersungkur, lalu melihat petugas yang semakin dekat. Dia tidak lari meninggalkanku seperti Tuan Kang. Dengan wajah panik namun tajam, dia menunjuk ke sebuah pintu besi berkarat di sudut gelap yang tak terlihat oleh petugas. "Lewat sana, cepat, Pali!" teriaknya, tanpa suara, hanya gerak bibir yang putus asa. Itu adalah satu-satunya tindakan manusiawi yang kuterima malam itu, sebuah petunjuk arah dari seseorang yang sama-sama terperangkap. Adrenalin mengambil alih tubuhku. Aku bangkit, mengabaikan nyeri di lutut, dan berlari sekuat tenaga menuju pintu besi itu. Aku menendangnya terbuka dan langsung disambut oleh udara malam musim dingin yang membekukan tulang. Aku tidak menoleh lagi. Aku berlari menyusuri gang sempit Hongda yang gelap, menghindari jalan utama yang penuh lampu neon. Suara sirene meraung di kejauhan, terdengar seperti monster yang mengejarku. Napasku putus-putus, uap putih keluar dari mulutku setiap kali aku tersengal. Aku terus berlari tanpa arah, tanpa tujuan, hanya didorong oleh insting purba untuk bertahan hidup. Akhirnya, aku jatuh terduduk di samping tumpukan sampah restoran. Tubuhku menggigil hebat bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan pahit yang menghantamku. Di negeri impianku ini, aku resmi menjadi buronan. Malam itu, aku bertahan hidup berkat keajaiban kecil dan belas kasih orang asing. Dengan sisa tenaga, aku meminjam ponsel seorang mahasiswa yang lewat di depan gang. Tanganku gemetar hebat saat menekan nomor ini yang untungnya sudah kuhafal di luar kepala. Suaraku pecah saat ia mengangkat telepon, hanya bisa menyebut namaku dan lokasi samar di mana aku berada. Rini datang, wajahnya panik. Dia langsung memeluk tubuhku yang beku dan bau sampah tanpa peduli. Dia membawaku pergi dari sana, menyusupkan aku ke dalam kamar kos sempitnya di dekat pabrik tekstil di pinggiran kota. Saat pintu kamarnya terkunci, aku merosot ke lantai. Tidak ada kasur empuk, hanya karpet tipis dan tumpukan baju, tapi bagiku itu adalah tempat paling aman di dunia. Bau deterjen murah dan mie instan di kamar itu terasa seperti wangi surga dibandingkan bau rokok dan ketakutan di klub malam itu. 3 hari berikutnya adalah kabut demam yang menyiksa. Tubuhku bereaksi terhadap trauma itu dengan cara yang brutal. Aku menggigil di bawah selimut tebal Rini, keringat dingin membasahi bantal, sementara mimpi buruk tentang Tuan Kang dan sirine polisi terus menghantuiku setiap kali aku memejamkan mata. Setiap kali ada suara langkah kaki di lorong kos atau suara pintu tetangga yang dibanting, aku akan tersentak bangun dan meringkuk di sudut ruangan, menahan napas, yakin bahwa polisi atau preman suruhan Tuan Kang datang untuk menyeretku kembali. Rini merawatku dengan sabar sepulang dia kerja shift malam, menyuapiku bubur dan mengompres dahiku sambil berbisik bahwa aku aman. Meski aku tahu dia juga ketakutan menyembunyikan buronan sepertiku. Ketika demamku akhirnya turun, Rini duduk di hadapanku dengan wajah serius. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi betapa lelahnya dia mengurusku. "Nila, lo nggak bisa sembunyi di sini selamanya," katanya pelan tapi tegas, memegang tanganku yang masih dingin. "Pemilik kos bisa curiga. Kalau lo ketahuan di sini, kita berdua yang kena. Lo harus ke KBRI, serahkan diri. Cuma itu satu-satunya jalan buat lo pulang atau dapat perlindungan." Aku ingin menolak, aku ingin tepat bersembunyi di bawah selimut ini selamanya. Tapi aku tahu dia benar, aku tidak bisa hidup sebagai hantu. Dengan berat hati, aku mengangguk. Keputusan itu terasa seperti menelan batu kerikil, menyakitkan tapi harus dilakukan. Perjalanan menuju Yawido hari itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupku. Rini meminjamkan topi hitam, masker tebal, dan kacamata minusnya yang membuat pandanganku sedikit buram, berharap itu cukup untuk menyamarkan wajahku. Kami naik subway, berbaur dengan ratusan orang yang sibuk dengan ponsel mereka. Aku menunduk sepanjang jalan, jantungku berdegup kencang setiap kali melihat seragam petugas keamanan stasiun atau mendengar suara yang agak keras.
Rasanya setiap mata yang melirik ke arahku tahu bahwa aku adalah pelarian, bahwa aku adalah pendosa yang melanggar hukum negara mereka. Aku mencengkeram lengan jaket Rini begitu erat sampai jari-jariku memutih. Satu-satunya pegangan agar aku tidak pingsan karena panik di tengah gerbong kereta yang melaju cepat itu. Saat kami keluar dari stasiun dan berjalan menuju gedung KBRI, kakiku sempat berhenti melangkah. Di sana berkibar bendera merah putih di tiang tinggi. Melihat warna itu di langit abu-abu Seoul, dadaku sesak oleh perasaan campur aduk antara rindu, malu, dan harapan. Itu adalah potongan rumah. Itu adalah tanah airku yang selama ini terasa begitu jauh. Kami berjalan mendekati gerbang dan ketika petugas keamanan menyapa kami dengan "Selamat pagi" dalam bahasa Indonesia yang fasih, pertahananku runtuh. Aku tidak lagi merasa sebagai orang asing yang diburu. Aku melangkah masuk melewati gerbang besi itu, meninggalkan Seoul yang kejam di belakang punggungku, dan melangkah masuk ke satu-satunya tempat yang bersedia menerimaku apa adanya. Di dalam ruangan shelter yang hangat, seorang staf wanita menyambutku. Wajahnya keibuan mengingatkanku pada ibu di kampung. Saat dia bertanya dengan lembut, "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" Aku tidak bisa lagi menahannya. Tangisku pecah seketika, meledak bersama semua rasa sakit, ketakutan, dan penghinaan yang kupendam berbulan-bulan. Aku menceritakan semuanya, tentang Tuan Kang, tentang basement, tentang Jay, tentang pelarian malam itu. Malam itu, aku tidur di kasur sungguhan di dalam penampungan kedutaan. Secara fisik, aku aman, dikelilingi dinding yang kokoh dan orang-orang yang melindungiku. Tapi saat aku memejamkan mata, bayangan lampu panggung yang redup dan mata marah Tuan Kang masih menari-nari. Aku aman, tapi aku sadar ada bagian dari jiwaku yang retak dan mungkin tidak akan pernah utuh lagi seperti sedia kala. Proses hukum di dalam perlindungan kedutaan berjalan lambat, seperti jarum jam yang berkarat, namun setiap detiknya memberiku waktu untuk bernafas kembali. Di sini, aku tidak lagi dipanggil dengan bentakan atau siulan kasar. Para staf mendengarkan ceritaku dengan sabar, mencatat setiap detail kejadian di basement itu sebagai bukti, bukan sebagai aib. Rasanya aneh sekaligus melegakan diperlakukan kembali sebagai manusia utuh setelah sekian lama merasa seperti barang dagangan. Aku belajar tidur tanpa menyalakan lampu, belajar percaya bahwa ketukan di pintu bukanlah pertanda bahaya. Luka di lututku sudah sembuh menjadi parut, tapi luka di dalam sini, di dadaku, perlahan mulai dijahit oleh rasa aman yang diberikan oleh orang-orang sebangsaku sendiri di tanah asing ini. Lalu kabar itu datang di suatu pagi yang cerah. Seorang staf memberitahuku bahwa Tuan Kang telah ditangkap di apartemennya. Jaringan penipuan dan praktik kerja paksanya terbongkar. Aku mendengar boyband itu bubar bahkan sebelum mereka sempat debut resmi. Pikiranku langsung melayang pada Jay. Apa kabar dia? Apakah dia juga merasa bebas atau justru hancur karena satu-satunya impian yang dia miliki telah musnah? Aku tidak pernah tahu jawabannya. Tapi dalam diam, aku mengirim doa untuknya. Di tengah kegelapan tempat itu, dia adalah satu-satunya lilin yang menyala, yang berani membuka pintu darurat untukku. Aku berharap dia juga menemukan pintu keluarnya sendiri, kemanapun hidup membawanya pergi setelah kekacauan itu. Kejutan terbesar datang beberapa minggu kemudian. Aku sudah bersiap untuk dideportasi, membayangkan akan pulang ke Bekasi dengan tangan hampa dan rasa malu yang menumpuk di koper. Tapi nasib berkata lain, karena statusku sebagai korban perdagangan manusia yang telah bekerja sama dengan penyelidikan, pemerintah Korea memberiku visa G1. Itu adalah visa humaniter, secarik kertas resmi yang membuat tanganku gemetar saat memegangnya. Aku tidak diusir, aku diberi izin tinggal sementara untuk bekerja secara legal sambil memulihkan diri. Rasanya seperti mendapat nyawa kedua. Tuhan tidak membiarkanku pulang sebagai pecundang yang kalah. Dia memberiku kesempatan untuk berdiri lagi di atas kaki sendiri, kali ini dengan kepala tegak. Selama masa transisi di shelter, aku mencoba mengisi waktu agar tidak gila karena melamun.
Aku mulai membantu memotong dan menata rambut sesama penghuni penampungan, para mbak-mbak TKI yang juga sedang bermasalah. Dulu, menyentuh rambut orang lain adalah tugas yang kubenci saat mengurus wig para idol. Tapi di sini, itu menjadi terapi. Aku suka melihat wajah lelah mereka berubah cerah setelah rambutnya kurapikan. Tanganku ternyata luwes memegang gunting dan sisir. Seorang staf senior memperhatikanku suatu hari. Dia tersenyum dan berkata bahwa aku punya bakat alami. Pujian sederhana itu menumbuhkan tunas harapan baru di hatiku yang sempat tandus. Mungkin impian tidak harus selalu tentang berada di atas panggung. Berbekal rekomendasi dari pihak kedutaan, aku memberanikan diri melamar pekerjaan di sebuah salon menenah di daerah Gangnam. Kali ini prosesnya benar. Ada wawancara, ada kontrak kerja yang bisa kubaca dan ku mengerti, dan ada rasa hormat. Saat aku melangkah masuk ke salon itu pertama kali, perbedaan kontrasnya membuatku ingin menangis. Tempat itu terang benderang, lantainya marmer putih yang bersih, dan wangi sampo mahal menguar di udara menggantikan bau apek basement yang selama ini menghantuiku. Pemiliknya, seorang wanita Korea paruh baya yang tegas namun baik, memberiku kesempatan sebagai asisten stylist. Saat dia menyerahkan seragam kerjaku, aku menerimanya dengan dua tangan, seolah itu adalah baju zirah emas. 6 bulan telah berlalu sejak malam pelarian itu. Sore ini, aku sedang menyapu sisa potongan rambut di lantai salon yang berkilau. Di dinding, layar TV besar sedang menayangkan acara Music Bank secara langsung. Sebuah grup idola baru telah tari lincah dengan senyum sempurna yang sudah dilatih ribuan kali. Dulu, aku rela mati demi bisa melihat mereka dari dekat. Sekarang, aku menatap layar itu dengan senyum tipis, lalu kembali bekerja. Namaku Nila. Aku datang ke negeri ini mengejar ilusi yang hancur. Tapi, aku memungut pecahannya dan menyusunnya menjadi mosaik hidup yang baru. Aku tidak lagi lari. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku bekerja, aku legal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa merdeka. Sekarang, setiap kali aku melihat idol menari di layar kaca salon tempatku bekerja, aku hanya tersenyum. Bukan karena kagum, tapi karena aku bersyukur aku selamat dari sisi gelap dunia mereka yang tak terlihat kamera. Kisah ini, meski sebuah fiksi yang didramatisasi, adalah cermin nyata dari ribuan harapan TKI yang seringkali patah di negeri orang. Pelajaran termahal yang kubawa pulang bukan uang won, melainkan kesadaran bahwa tidak semua kilau itu emas dan harga diri kita jauh lebih mahal daripada sekadar tiket pesawat ke luar negeri. Selalu waspada karena impian tanpa kehati-hatian bisa menjadi perangkap yang mematikan. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan pengakuanku sampai akhir. Jika ada hikmah atau pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari perjalanan Nila ini, tolong tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengingatkan. Jangan lupa tekan tombol like jika cerita ini menyentuh hati kalian dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa dan jagalah diri kalian baik-baik.